Halo kawan pajak, selamat datang di episode pertama Tebar Pajak, Ternate Bercerita Pajak, dalam bincang-bincang dengan tema blokir rekening, sita, dan lelang aset wajib pajak. Bersama saya, Susanti Dewi Utami, Kepala Seksi Pelayanan KPP Pertama Ternate, dan saya ditemani oleh Bapak Septian Sukma, Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan. Beliau sebagai narasumber untuk kali ini. Subajo. Bagaimana kabar hari ini? Sehat Bu, alhamdulillah. Bu Dewi sehat? Alhamdulillah sehat ya? Pak. Ya, semoga kawan pajak semua hari ini juga dalam keadaan sehat ya. Amin. Dengan tema yang tadi Pak, blokir rekening, sita, dan lelang aset wajib pajak ya. Jadi wajib pajak ini rekeningnya bisa diblokir gitu ya, diblokir oleh petugas pajak ya Pak ya? Betul Bu, tapi tidak serta-merta, ada prosedurnya. Dan tidak semua wajib pajak bisa kita blokir. Ada prosedurnya, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga disita, kemudian juga asetnya juga bisa dilelang gitu ya Pak ya? Betul sekali Bu. Jadi sesuai peraturan perundang-undangan, aset wajib pajak bisa disita oleh petugas pajak, bisa dilelang oleh petugas pajak, tapi sekali lagi tidak serta-merta, tidak kemudian semua wajib pajak yang tidak bayar kemudian langsung kita sita asetnya, kita lelang, tidak seperti itu. Ada prosedur yang harus dijalani, ada berbagai macam pertimbangan dan sebagainya, sehingga hutang pajaknya bisa dilunasi dengan salah satunya sita dan lelang tadi itu. Begitu ya Pak ya. Berarti tahapannya itu bagaimana Pak? Prosedurnya gitu ya? Kalau kita bicara prosedurnya mungkin agak sedikit panjang, tapi saya coba ringkas ya. Jadi kurang lebih mungkin kita awali dari ketika wajib pajak terdaftar dulu untuk memiliki NPWP. Ketika ada wajib pajak yang terdaftar untuk memiliki NPWP, selanjutnya kita sebut sebagai wajib pajak. Pada tahap ini wajib pajak diberikan edukasi, mungkin di seksinya Bu Dewi ya. Iya betul. Kalau tim edukasi di seksi pelayanan. Nah, setelah mendapatkan edukasi tentang bagaimana cara menghitung pajak dengan benar, cara lapor SPT, cara membayar, cara menerbitkan faktur, memotong PPh dan sebagainya, kemudian wajib pajak akan diawasi Bu, dilakukan pengawasan oleh seksi pengawasan. Nah, pada tahap ini wajib pajak dipastikan sudah melaksanakan kewajibannya dengan benar atau belum. Apabila wajib pajak diindikasikan tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar, maka akan dilakukan pemeriksaan oleh fungsional pemeriksa pajak. Nah, apabila fungsional pemeriksa pajak menyatakan bahwa terdapat pajak yang belum dibayar, terdapat kewajiban perpajakan yang belum diselesaikan, seperti itu, maka pemeriksa pajak akan menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar, ditambah dengan sanksi-sanksinya, bisa berupa denda, bunga, atau kenaikan. Dan bisa juga wajib pajak diterbitkan STP, surat tagihan pajak, oleh pemeriksa, ataupun juga oleh AR tadi, seksi pengawasan pada saat pada level pengawasan tadi. Nah, apabila SKPKB atau STP, surat tagihan pajak ini tidak dibayar tepat waktu, ini ada jatuh temponya Bu. SKPKB dan STP ini ada jatuh temponya 30 hari kerja sejak diterbitkan. Apabila tidak dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo, maka kami dari seksi penagihan Jurusita Pajak Negara akan melakukan penagihan aktif Bu, seperti itu. Jadi prosedurnya agak panjang ya, dari pendaftaran, pengawasan, pemeriksaan, karena tidak semua wajib pajak diperiksa Bu ya. Tidak semua wajib pajak akan diperiksa. Nah, wajib pajak yang diperiksa dan terbukti memang ada kewajiban yang belum dilaksanakan, maka akan diterbitkan SKPKB dan atau STP tadi, dan harus dibayar tepat waktu. Apabila belum dibayar, maka dilakukanlah tindakan penagihan aktif oleh seksi penagihan. Berarti untuk sampai ke penagihan aktif ini prosedurnya tadi panjang ya Pak ya? Panjang, kemudian penagihan aktif ini tahapannya apa aja tuh Pak? Penagihan aktif dimulai dari penerbitan surat teguran Bu, surat teguran secara tertulis, dan jadi 7 hari setelah tanggal jatuh tempo, wajib pajak belum melunasi utang pajaknya, akan kita terbitkan surat teguran secara tertulis. Nah, di dalam surat teguran itu kita intinya masih mempersuasi PP untuk melakukan penyetoran PPh-nya atau PPN-nya atau utang pajaknya, seperti itu. Nah, apabila tetap belum dibayar setelah diterbitkan surat teguran terhadap wajib pajak, kita akan terbitkan surat paksa. Nah, kita akan bacakan, langsung kita sampaikan kepada wajib pajak
surat paksa tersebut. Oh gitu ya Pak ya. Kalau misalnya belum dilunasi juga Pak, oleh wajib pajak setelah terbit ini ya surat paksa itu bagaimana Pak? Nah, apabila sudah kita terbitkan surat paksa, berarti kan ini sudah tahap penagihan yang kedua Bu ya? Iya betul. Setelah terbit surat paksa tetap belum dibayar utang pajaknya, maka baru Bu kita bisa pertimbangkan untuk diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan dengan bahasa sederhananya. Aset WP bisa kita sita. Seperti itu. Aset WP ya, aset WP ini bisa kita sita. Apa aja itu ya Pak ya, aset WP yang bisa disita Pak? Bisa rekeningnya atau kita sebut blokir rekening tadi Bu. Bisa juga aset bergerak, bisa juga aset tidak bergerak. Seperti itu. Blokir rekening ya, artinya bagaimana itu Pak? Maksudnya blokir rekening itu coba boleh dijelaskan lagi Pak? Jadi apabila rekening wajib pajak diblokir oleh jurusita pajak negara, maka isi dari rekening tersebut tidak bisa diambil. Artinya wajib pajak tidak bisa melakukan transaksi withdrawal atau penarikan isi rekening tersebut, tapi masih bisa disetor. Nah, selama wajib pajak belum melunasi utang pajaknya, rekening tersebut akan terus terblokir. Dan apabila sampai dengan batas tertentu, batas waktu tertentu wajib pajak tetap belum melunasi utang pajaknya, maka isi dari rekening tersebut Bu bisa kita pindah bukukan untuk melunasi utang pajak tersebut. Jadi istilahnya kita sita rekeningnya untuk melunasi utang pajaknya. Seperti itu. Berarti dana dari yang ada di rekening itu bisa digunakan dipindah bukukan untuk melunasi, untuk membayar hutang pajak gitu ya Pak ya. SKPKB atau STP tadi. Kalau seperti itu Pak, pemilik rekeningnya ini ya Pak ya, berarti wajib pajaknya gitu ya, yang sebagai pemilik rekening itu mengetahui nggak ya Pak ya? Iya tentu saja Bu. Jadi wajib pajak dan pihak bank akan kita beri notifikasi. Bahkan kalau permohonan blokirnya kan kita langsung ke bank Bu ya. Nanti bank juga akan memberitahukan kepada wajib pajak, kepada nasabahnya wajib pajak yang penanggung pajak tadi untuk bahwa rekeningnya terblokir, dan kami juga dari KPP memberitahukan ke WP bahwa rekeningnya terblokir seperti itu, dan tidak bisa diambil isinya selama utang pajaknya belum lunas. Seperti itu, Bu. Begitu ya Pak ya. Ya. Tadi disampaikan juga ya Pak terkait ada sita harta bergerak dan tidak bergerak ya Pak ya? Boleh dijelaskan Pak? Jadi, itu? Selain kita bisa memblokir rekening, jurusita pajak negara juga bisa menyita aset bergerak seperti mobil, kendaraan, sepeda motor, atau perhiasan, mesin dan lain sebagainya Bu. Bisa juga kita sita aset tak bergerak seperti tanah atau bangunan seperti itu. Nah, aset yang disita oleh jurusita pajak negara tidak boleh dipindah tangankan, tidak boleh diperjualbelikan, dan kita akan berikan tanda stiker Bu, seperti ini stikernya nanti akan ditampilkan. Ini ya kawan pajak ya, stikernya ya. Nanti akan ada stikernya kurang lebih seperti ini tandanya, dan kalau ada tanda ini maka aset tersebut sedang dalam sitaan jurusita pajak negara, seperti itu. Berarti sepenuhnya itu adalah haknya negara ya. Oke, baik. Dengan sudah disitanya itu Pak, kemudian ada proses apa lagi Pak sesudah itu Pak? Begitu aset wajib pajak disita, aset bergerak atau tidak bergerak dari disita, tidak serta-merta utang pajaknya menjadi lunas Bu. Tapi selanjutnya kita akan ajukan permohonan lelang ke kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang atau KPKNL. Kita ajukan permohonan agar aset tersebut dilelang Bu. Tapi sekali lagi pada saat disita kita masih persuasif juga pada wajib pajak agar melunasi. Namun apabila wajib pajak tidak melunasinya, maka kita ajukan permohonan untuk dilelang. Nah, nanti dari KPKNL akan menilai. Mereka dari KPKNL punya penilai juga Bu, dan penilai dari KPKNL akan menentukan berapa nilai pasar wajar atau nilai lelang harga limit dari aset tersebut. Seperti itu. Nah, dari hasil lelangnya nanti Bu bisa digunakan untuk melunasi utang pajak. Berarti dari tahapan-tahapan penagihan aktif itu tidak ini ya Pak ya, istilahnya tidak serta-merta juga langsung melunasi utang pajak. Betul, ya Pak ya. Ada prosesnya begitu ya, yang tadi dari blokir rekening, kemudian juga harus ada notifikasi lagi kepada wajib pajak, kemudian juga ada sita begitu ya, kemudian terakhir adalah lelang asetnya ya. Iya. Selama ini Pak, KPP Pratama Ternate bagaimana Pak? Sudah melakukan atau belum Pak? KPP Pratama Ternate rutin. Jadi setiap 1 tahun itu kita ajukan permohonan blokir ke bank
setidaknya 2 kali dalam 1 tahun Bu, atau 1 semester 1 kali setidaknya. Itu rutin dilakukan oleh Jurusita Pajak Negara di KPP Pratama Ternate. Nah, untuk lelang sendiri, KPP Pratama Ternate sedang melelang 11 kafling tanah siap bangun Bu, yang akan dilaksanakan di akhir bulan ini. Sejak bulan Juli ini ya Pak ya? Betul, tanggal 30 Juli tepatnya Bu. 30 Juli ini ya. Kita akan melakukan lelang terhadap 11 kafling tanah siap bangun. Posisinya bagus sekali Bu, strategis. Oh, berarti siap digunakan ya, langsung langsung dibangun begitu ya? Betul, karena sudah ada pondasinya, tanahnya sudah rata, sudah ada jalannya juga sudah diperkeras di aspal, dan lokasinya itu dekat dengan tempat ibadah. Oh, menarik sekali ya Pak ya, dekat dengan tempat ibadah ya. Betul, bagi kawan pajak mungkin yang berminat untuk mengikuti lelang, mungkin bisa langsung datang ke kantor pelayanan pajak Pratama Ternate, bisa juga ke KPKNL, atau bisa juga buka webnya Bu, semua boleh ikut, ini open bid, semua orang boleh mengikuti lelang ini, tinggal buka webnya di lelang.go.id, seperti itu. Atau mungkin bisa juga telepon ya Pak ya, boleh, ke kantor pajak ya. Mungkin kawan pajak yang berminat bisa juga telepon ya ke kantor Pratama Ternate, KPP Pratama Ternate di nomor telepon 0921 3121 352, begitu ya. Nanti ada di sini nomor teleponnya. Oh iya, bisa dibaca ya kawan pajak ya nanti ya. Editornya nambahin. Iya, jadi lengkap sekali nih Pak penjelasannya Pak Septian ini. Seperti itu, kita coba sederhanakan Bu ya, kurang lebih prosesnya dari WP daftar, kemudian diawasi, kemudian kalau ada indikasi tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar, kemudian diperiksa. Nah, dari hasil pemeriksaan itu bisa muncul SKPKB, apabila tidak dibayar tepat waktu bisa menjadi tunggakan pajak atau hutang pajak. Nah, baru hutang pajak itu kalau tidak dilunasi kita lakukan tahapan-tahapan dari teguran, dari paksa, sampai mungkin ada yang diblokir rekening atau disita, baru terakhir di lelang begitu ya. Iya. Nah, kawan pajak, mumpung kali ini kantor KPP Pratama Ternate sedang melakukan lelang, silakan ya bagi yang berminat ya, langsung saja tadi ke nomor telepon atau juga ke alamat yang tadi sudah disampaikan. Baik, sampai berjumpa kembali kawan pajak. Syukur dofu-dofu.